Oke, shalom, selamat malam warga Iman Rasuli dan Bola-Bola Manis. Malam hari ini ketemu lagi dengan kursus Teologi Murtad Mu'alaf ke-43. Di kursus Murtad Mu'alaf ke-43 kita masuk ke sebab musabab diadakannya Konsili Nikea ke-325 dan tanpa disadari bidat yang pertama kali ditolak dalam konsili ekumeni sedunia ini muncul di dalam teologi Islam Mu'tazilah. Seperti apa? Yuk kita akan mulai kajian materi malam hari ini. Pertama, asal sebabnya diadakan konsili Nikea itu karena seorang imam presbiter Arius mengajarkan suatu ajaran yang aneh. Dia mengajarkan bahwa Allah pernah tidak punya firman. Ucapan yang sangat terkenal yang dia ucapkan adalah ada waktu di mana Allah tidak punya firman. Jadi di dalam ajarannya Arius, firman Allah itu baru ada setelah diadakan oleh Allah. Pernah ada waktu di mana Allah tidak punya logos. Ini pernyataan Arius yang sangat terkenal. Nah, akibat pengajarannya itu, bahwa Allah pernah tidak punya firman, logos itu firman Allah adalah ciptaan, ini yang menjadi polemik. Ajarannya Arius ini karena dia mencampur adukan ajaran iman Kristen yang mewarisi ajaran Rasuli dengan mengawinkan dengan filsafat Yunani bahwa yang Maha Esa itu dari yang Maha Esa keluarlah secara emanasi logos. Jadi logos itu suatu makhluk ilahi di bawah yang Maha Esa, yang mana kejadiannya itu disebabkan oleh proses penciptaan secara emanasi. Sehingga di dalam filsafat Yunani kuno, Helenisme kuno, logos adalah ilah kecil, Tuhan kedua yang derajatnya di bawah Allah, di bawah yang Maha Esa itu. Nah, pemikiran-pemikiran logos filsafat Yunani Neoplatonisme ini yang dipaksakan masuk di dalam kekristenan. Karena dia mengajar kemana-mana, memiliki beberapa pengikut, banyak pengikut, ajaran yang aneh ini direaksi langsung oleh pemimpin gereja tertinggi di Mesir, dari Alexandria, yaitu Alexander dari Alexandria. Patriark atau Paus Alexander dari Alexandria memanggil Arius, mengkoreksi dan menegur ajarannya keliru. Tapi Arius tidak mau dengar apa instruksi, teguran, kritik, larangan dari Patriark Alexander. Akhirnya Patriark Alexander mengadakan konsili lokal. Jadi ada konsili lokal di internal gereja-gereja Mesir. Di tahun 318, Patriark Alexander memanggil semua uskup-uskup di bawah yurisdiksi gereja Alexandria kumpul untuk mengadili ajaran sesatnya Arius. Intinya, semua uskup sepakat bahwa ajarannya Arius ada waktu di mana Allah pernah tidak punya firman, alias logos firman Allah adalah ciptaan makhluk, ditolak oleh konsili lokal di konsili lokal Alexandria tahun 318. Nah, pasca konsili ini ditegaskan firman Allah itu satu dengan Allah. Tidak mungkin firman Allah adalah ciptaan. Dia khatim. Allah ada sejak kekal, demikian juga firman Allah yang satu di dalam Allah. Dia khatim sampai bako. Firman Allah karena satu di dalam Allah, dia ada dalam Allah, dia keluar dari Allah, maka firman Allah dengan wujud Allah itu tidak bisa dipisahkan. Jadi mustahil ajaran Arius bisa diterima gereja Mesir dalam konsili lokal menolak mentah-mentah ajaran presbiter Arius bahwa ada waktu di mana Allah belum punya firman. Ditolak. Nah, penolakannya ini, Arius ini memang membandel. Memang ciri ajaran sesat itu kalau dia salah ditegur karena dia sombong. Dia tidak mau menerima teguran dari hierarki yang ada di atasnya,
tidak mau menerima teguran dari para senior-senior tentang kekeliruan ajarannya, malah dia menyulitkan anak buahnya sehingga terjadi konflik fisik, baku pukul di Alexandria, di gang-gang di jalan-jalan Alexandria itu baku pukul antara kelompoknya Arius yang ngotot bahwa firman Allah itu pernah tidak ada. Logos itu baru ada setelah diadakan Allah. Konflik dengan yang mengikuti ajaran rasuli dari pihak Patria, dari pihaknya Alexander dari Alexandria. Nah, karena penolakannya sampai terjadi konflik fisik meluas kemana-mana, Arius minta tolong mencari dukungan kampanye, minta dukungan ke sesama uskup yang mungkin bisa diraih, bisa dipengaruhi. Dia pergi ke Kaisarea, dia mempengaruhi Eusebius. Eusebius sejarawan gereja itu dipengaruhi oleh Arius dan awalnya dia mendukung. Kemudian dia pergi ke Eusebius dari Makedonia, terus mana ada beberapa Eusebius yang semua mendukung Arius. Nah, karena ada dukung-mendukung, Arius pergi keluar dari Mesir ke Palestina. Dari Palestina dia naik ke Irak, kemana-mana mencari dukungan dari uskup-uskup di luar Mesir bahwa ajarannya dia, bahwa Allah pernah tidak punya firman ini, firman Allah Logos itu baru ada setelah diadakan di kemudian hari, bisa diterima sebagai ajaran Kristen yang benar. Akhirnya menimbulkan banyak pro kontra, bukan hanya lagi di Mesir, tapi menyebar ke daerah-daerah lain, di Palestina, di Asia Kecil, di daerah Irak. Oleh karena itu, Kaisar Konstantin untuk menenangkan kondisi yang memanas, banyak pertikaian, Kaisar Konstantin mengundang konsili ekumene gereja-gereja seluruh dunia yang pertama kali awalnya direncanakan di kota Ankara, tapi karena uskup kota Ankara sangat keras menolak ajaran firman Allah pernah tidak ada, Kaisar Konstantin memindahkan ke kota Nikea karena kemungkinan dinilai sebagai uskup yang lebih netral. Di dalam tradisi gereja kuno, jika ada yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, contohnya seperti ajarannya Arius ini, sanksi tertinggi cuma di anatema. Anatema artinya ajarannya dikutuk, tidak boleh diajar, ini ajaran sesat, dia diusir, tidak boleh beribadah di semua gereja yang ada di dunia. Artinya kamu keluar, bukan lagi anggota gereja, jangan beribadah di gereja. Ini sanksi yang tertinggi. Beda dengan kalau kita belajar agama lain, kalau ada perbedaan antar aliran, itu di awal-awal sejarah yang saya baca itu, perang dan saling bunuh-membunuh, tergantung siapa pemimpinnya. Kalau pemimpin politiknya pro ajaran teologi A ini akan membunuh lawan-lawan teologinya. Kalau di kemudian hari pemimpin politiknya pro dengan teologi B, sebaliknya, lawan-lawan politik dari teologi B yang akan dikejar-kejar dibunuh. Tapi kalau kita lihat di dalam konsili-konsili ekumene yang ada di dunia, ajaran sesat manapun hanya ditolak dan dikutuk. Tidak boleh diajarkan, pengikutnya tidak boleh beribadah di gereja. Tapi kalau kita baca sejarah, itu lebih dari ini. Karena begitu ada suatu ajaran sesat di anatema, keputusan anatema konsili diumumkan di semua gereja, orang-orang di pasar-pasar pun tidak mau menjualkan barangnya kepada kelompok-kelompok aliran sesat. Ditegur, disapa pun tidak ada yang mau nyapa. Jadi mereka repot, mau lapar tidak bisa beli makanan, dia perlu barang, tidak ada orang yang mau menjuali, meladeni dia sebagai pembeli. Itulah sebabnya kalau kita belajar sejarah, kenapa banyak sekali bidat-bidat awal kekristenan yang ditolak di abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 itu hanya bisa eksis di Mekah. Karena dia tidak bisa hidup, tidak bisa berdagang, tidak bisa jual beli makanan di semua daerah-daerah yang mainstream Kristen. Nah, Mekah satu-satunya daerah di luar yurisdiksi gereja manapun
itu adalah kawasan kebebasan beragama di zaman kuno. Oleh karena itu, kita bisa melihat catatan-catatan bapak-bapak gereja Epifanius, Yeromi, Agustinus, bidat-bidat yang ditolak di abad awal, abad 3, 4, 5, 6, itu muncul di dalam berbagai tulisan Quran. Jadi Muhammad di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, itu kentara sekali dia sedang berinteraksi dengan Kristen bidat, bukan Kristen mainstream. Karena memang hanya di Mekah saja, daerah yang ke kawasan kebebasan beragama. Kamu mau nyembah dengklik, mau nyembah pohon pisang, mau nyembah pohon kurma, mau nyembah batu, kayak mau nyembah akik, mau nyembah apapun, tidak ada yang mempermasalahkan. Selain di Mekah, kamu ke Damaskus, ke Palestina, ke Mesir, ke Syria, ke Iran, Irak, ke Asia Kecil, kamu tidak bisa berjual beli, tidak bisa makan, tidak ada yang mau jual barang ke kamu. Begitu aliran sesatmu dinyatakan terkutuk. Ini kalau kita belajar sejarah ya. Nah, contoh, kalau di dalam Kristen sanksinya di awal-awal sejarah gereja kita bisa amati, hanya ditolak, diusir. Kalau di dalam Islam beda. Jikalau kaum Mu'tazilah yang berkuasa, maka Mu'tazilah akan kejar dan bunuh sembelih semua ulama-ulama yang menentang Mu'tazilah. Kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dibunuhi, disiksa, disembelih. Ini contohnya di dalam sejarah kepemimpinannya Khalifah Al-Ma'mun. Tapi sebaliknya, jikalau pemimpin Islam berikutnya sudah tidak lagi berhaluan teologi Mu'tazilah, berhaluan teologi Ahlussunnah wal Jamaah, percaya ilmu kalam, berbalik, pemimpin ulama-ulama Mu'tazilah dikejar-kejar, dibunuhi, dipenjara, dipukul, dibunuh. Jadi gelombang balik pembantaian dan menghabisi kelompok Mu'tazilah itu mulai terjadi di cucunya Khalifah Al-Ma'mun. Jadi Khalifah Al-Ma'mun punya cucu, itu Khalifah Mutawakil Alalah. Di zaman Khalifah Mutawakil inilah gelombang keberpihakan kepemimpinan Islam berubah dari berhaluan Mu'tazilah berganti menjadi kelompok yang Ahlussunnah yang percaya bahwa Quran itu kekal. Sebelumnya semua percaya Quran itu makhluk ciptaan, firman Allah itu ciptaan. Ini kalau kepingin tahu tentang sejarah perkembangan teologi Islam awal, ada dua buku yang saya sarankan. Sebelah kiri ini tulisannya Jalaluddin Asyuti, Tariq al-Khulafa. Yang sebelah kanan ini Asyarastani, Al-Milal wal Al-Nihal. Al-Milal wal Al-Nihal ini buku tulisannya Asyarastani tentang berbagai macam aliran-aliran di dalam Islam, aliran-aliran bidat Islam. Jadi kita lihat, Kristen hanya dipanggil mengajar sesat, diadili, diperiksa, dikoreksi. Kalau dia keras kepala tidak mau menerima ajarannya, dikutuk dan dinyatakan sesat. Cuma itu aja. Tapi kita akan lihat catatan sejarah yang agak berbeda. Kalau kesesatan itu terjadi di dalam dunia Islam, di awal-awal catatan-catatan Islam kuno, Islam klasik, kita akan lihat banyak sekali pertumpahan darah. Yuk kita lihat ya. Di dalam Tariq al-Khulafa, sejarah para khalifah, dalam halaman 378, 379, ini masa keemasannya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu teologi Islam awal yang memimpin kekhalifahan Islam selama 350 tahunan. Mereka percaya sekali bahwa Quran itu firman Allah. Karena firman Allah bukan Allah, maka firman Allah Quran itu adalah ciptaan. Jadi buku, kitab suci Al-Quran itu benar-benar makhluk. Khalifah Al-Ma'mun pernah memberikan instruksi, semua hakim di Mesir didata. Bagaimana pandangan teologi mereka? Coba lihat yang di garis bawah ini. Maka kumpulkan para hakim yang ada di wilayahmu dan bacakanlah surat ini, surat perintahnya Kaisar, perintahnya Khalifah Al-Ma'mun kepada mereka. Lalu ujilah mereka dengan apa yang mereka katakan, sehingga tersingkap keyakinan mereka tentang apakah Al-Quran itu makhluk, apakah Al-Quran itu sebuah ciptaan,
dan baru atau tidak? Tolong kamu kasih tahu, kamu teliti semua hakim-hakim muslim, ulama-ulama di seluruh daerah, pandangan teologinya mereka tentang Al-Quran ini apa? Apakah percaya Quran itu sesuatu yang baru ada, Quran itu tidak kekal, Quran itu tidak kadim apa tidak? Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa saya, Khalifah Al-Ma'mun, tidak pernah minta pertolongan dalam perbuatan saya. Dan saya tidak pernah mempercayai orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan agamanya. Ini bahasa yang lain itu kira-kira begini. Bilang sama mereka ya, apa yang akan saya kerjakan, saya akan kerjakan. Saya tidak minta pertimbangan siapapun. Saya akan habisi siapapun orang yang menyimpang dari agama. Ini pengertian yang lain dari bahasa ini ya. Kita lanjutkan. Jika mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, kalau mereka mengaku bahwa Quran itu tidak kekal, dia makhluk ciptaan, dia baru ada setelah diciptakan Allah, lalu mereka setuju, mereka sepakat, maka perintahkan semua hakim-hakim itu untuk menulis kesaksian itu, keyakinan mereka itu di tengah-tengah yang hadir. Serta tinggalkan kesaksian orang yang tidak menyatakan bahwa Quran adalah makhluk. Dan cari, mana orang yang mengatakan Quran itu kekal khotim, bukan makhluk. Cari. Lalu tuliskan kepada saya apa yang dikatakan para hakimmu dalam masalah yang telah kami bincangkan dan dalam semua masalah yang kami serahkan kepada mereka. Jadi, laporkan semua hasil pengecekanmu ke semua ulama-ulama muslim. Siapa yang percaya Quran makhluk, laporkan. Siapa yang tidak, laporkan. Yang mengakui Quran itu baru ada. Quran itu baru ada setelah diciptakan oleh Allah. Nah, suruh buat kesaksian dan buat pernyataan. Konsekuensinya bahaya ini. Kalau sampai ada ya ulama yang ngotot bahwa Quran itu bersifat kekal, khotim, ia tidak pernah diciptakan, bukan makhluk, bahaya. Kita lihat, nah apa yang akan dilakukan Khalifah Al-Ma'mun di halaman berikutnya, di halaman 380. Coba kita langsung baca kepada yang di bawahnya ini. Setelah membaca semua jawaban yang diberikan oleh para fuqaha, para ahli-ahli hukum Islam, para faqih, Al-Ma'mun menulis kembali sepucuk surat kepada Ishaq. Telah sampai kepadaku jawaban yang diberikan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai ahli kiblat dan orang-orang yang mengejar kepemimpinan yang sebenarnya mereka sama sekali tidak berhak untuk mendapatkannya. Maka barang siapa yang tidak mengatakan bahwa Quran itu makhluk, barang siapa yang tidak mau mengatakan Quran itu adalah ciptaan, laranglah dia untuk mengeluarkan fatwa dan larang pula untuk meriwayatkan hadis. Di dalam surat itu tertulis, saya lewati aja ke garis bawah yang berikut ini. Oleh sebab itu panggillah dia kepadamu. Jika ada yang ngotot bahwa Quran itu adalah ciptaan, jika dia menyatakan tobatnya, kembali dia mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk, sebarkan tobatnya itu. Dan jika dia memaksamu terus untuk melakukan kemusyrikan dan kekafiran, kafir dengan mengatakan bahwa Quran itu ciptaan, Quran itu baru ada setelah diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kafir, maka penggalah kepalanya dan kirimkan kepalanya kepadaku. Demikian pula dengan Ibrahim Al-Mahdi. Ujilah dia. Jika dia sampai mengatakan bahwa Quran itu makhluk, maka biarkan dia. Namun jika Ibrahim Al-Mahdi menolak mengatakan Quran itu ciptaan, Quran itu kekal, Quran itu khatim, maka penggalah kepalanya Ibrahim Al-Mahdi. Jadi kalau kita baca di dalam bukunya Surat Al-Khulafa, terjadi pembantaian, penyiksaan, di penjara, dipukuli, disalib, dilempari batu, disembelih oleh khalifah-khalifah yang berhaluan Mu'tazilah. Jadi ulama-ulama Islam yang menolak Quran itu adalah makhluk, yang mengajarkan bahwa Quran itu
khotim dibunuh semua. Ini tercatat di dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Jalaluddin Asyuyuti dari Al-Khulafa. Kita kembali ke Kristennya. Nah, Arianisme itu ajaran oleh Arius, dia itu kebingungan mencampur adukan antara inkarnasi Sang Firman menjadi manusia dengan hakikat firman Allah itu sendiri yang satu di dalam Allah. Karena ada tumpang tindih memahami inkarnasi Sang Firman menjadi manusia dengan hakikat firman Allah yang satu di dalam Allah. Ini tumpang tindih, dia keliru. Muncullah pemikiran menggunakan pandangan Helenisme bahwa Logos itu diciptakan keluar dari Allah. Jadi Arius membayangkan karena firman itu turun, nuzul, berinkarnasi menjadi manusia, maka dia bayangkan wujud nuzulnya firman Allah itu terpisah, keluar dari Allah. Yang terpisah dan keluar dari Allah itu adalah itu adalah makhluk. Inkarnasi berwujud, bisa dipegang, terbatas luar dan waktu, terbatas tempat terbatas ruang dan waktu. Tetapi firman yang berinkarnasi itu di luar, di sebalik wujud inkarnasi Sang Firman Allah, Logos, itu tidak ada wujudnya. Tidak ada manusia yang bisa menggambarkan firman Allah itu seperti apa. Wujud inkarnasi bisa digambar, bisa dipegang. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang sejak semula sudah didengar, yang kami lihat dengan mata kami sendiri, yang kami pegang yang kami raba dengan tangan kami, yaitu firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepadamu. Wujud nuzulnya Sang Firman, itu ada wujudnya. Tapi Logos, firman Allah yang satu di dalam Allah, tidak bisa dilihat. Tidak ada yang bisa melihat Allah di dalam hakikat keilahiannya. Tidak ada yang bisa melihat firman Allah di dalam keilahiannya. Tidak ada yang bisa melihat Roh Kudus di dalam hakikat keilahian. Yang bisa dilihat hanyalah jelmaan Allah atau inkarnasi. Hanya inkarnasi yang bisa digambar. Firman Allah yang asli tidak ada gambarnya dan tidak tahu bagaimana gambarnya. Teolog mana yang bisa menggambarkan firman Allah? Seperti apa bentuknya? Tidak ada yang tahu. Yang bisa digambar itu wujud lukisan Yesus, wujud nuzulnya Sang Firman. Ini yang bisa digambar. Tapi firman Allah itu sendiri tidak bisa digambar, tidak ada yang tahu. Nah, inilah yang saya bilang, Arius itu jumbo. Dia mencampur adukan tumpang tindih antara wujud inkarnasi dengan hakikat firman Allah itu sendiri. Sehingga dia mengajarkan ajaran yang ditolak seluruh gereja sedunia. Bahwa Allah pernah tidak punya firman, itu ditolak. Nah, ajarannya Arianisme inilah ajaran sesat pertama yang ditolak serentak seluruh dunia. Lah, ajarannya sesatnya Kristen yang ditolak serentak di seluruh dunia, ini malah menjadi teologi Islam yang diyakini oleh seluruh Islam sedunia 350 tahun. 350 tahun awal mungkin lebih, seluruh dunia Islam, kekhalifahan Islam berhaluan Mu'tazilah. Jadi yang ditolak, yang dilawan keras di dalam iman Kristen, inilah yang diimani oleh pihak Islam 350 tahun lebih. Mu'tazilah percaya bahwa Quran itu firman Allah yang nuzul. Karena Quran itu firman Allah yang diturunkan Allah, dia keluar dari Allah, maka Mu'tazilah mengimani bahwa Quran itu makhluk ciptaan. Dia tidak bersifat kekal. Nah, mirip kan? Apa yang menjadi teologi Islam sedunia di abad 7 sampai awal abad ke-10 itu adalah, di dalam dunia Kristen itu adalah bidat. Tapi di Islam ini teologi resmi kekhalifahan Islam malah. Selama 300 tahun lebih, apa yang bidat di mata orang Kristen itulah yang diimani seluruh dunia Islam. Ini fakta.
di dalam buku-bukunya tulisan-tulisan ulama Mu'tazilah, firman Allah, keliru, di dalam bantahan-bantahan Bapak Gereja, firman Allah itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Jadi, ini suatu kalimat yang dalam artinya. Allah itu ada di mana-mana. Jadi begitu ada kalimat Allah menurunkan firman-Nya, firman Allah itu keluar daripada Allah, firman Allah itu tidak pernah meninggalkan Allah. Jadi dalam Yohanes 8:22 dikatakan, Aku datang dan keluar daripada Bapa, dari Allah. Firman datang dan keluar dari Allah. Allah ini omnipresent. Firman Allah yang ada di dalam Allah tidak mungkin keluar dalam pengertian terpisah dari Allah. Ini yang di dalam tulisan Bapak-Bapak Gereja, keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Karena Allah itu omnipresent. Ini iman Kristen. Jadi, karena Allah itu omnipresent, firman Allah itu keluar, logos itu keluar dari Allah tanpa pernah meninggalkan Allah. Jadi sangat lucu kalau firman Allah itu turun, menjelma menjadi manusia, kemudian ada polemikus muslim berpikiran, jikalau firman itu menjadi manusia, tinggal di Bethlehem, di Nazaret, di Yerusalem, Allah di surga, bisu dong. Nah ini kan kacau ini. Ini kacau. Karena dia membayangkan keluarnya sang firman itu bukan keluarnya firman Allah dari Allah yang omnipresent. Dia membayangkan keluarnya firman Allah itu seperti saya keluar dari bemo atau saya keluar dari bis. Jadi kalau saya keluar dari bis, dari bemo, dari angkot, maka posisi saya yang awalnya ada di dalam mobil, kemudian saya di luar mobil. Kalau dibayangkan seperti itu mungkin. Tetapi firman Allah yang keluar dari Allah, Allah itu omnipresent. Makanya Bapak-Bapak Gereja mengatakan firman Allah keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Jadi jika Allah menurunkan firman-Nya menjadi manusia, Allah ada di mana-mana tetap bersama firman-Nya. Allah ada di surga beserta dengan firman-Nya, Allah ada di seluruh dunia beserta dengan firman-Nya, sekalipun firman-Nya menjelma di Bethlehem atau di Timur Tengah pada waktu tertentu. Inkarnasi di dalam iman Kristen tidak pernah mempengaruhi sifat kemahadiran Allah. Allah menjelma apa tidak menjelma di suatu tempat, Allah tetap ada di seluruh dunia, di seluruh alam, bersama dengan firman dan rohnya. Ini iman Kristen. Jadi seringkali saya lihat ada kekeliruan berpikir dari kawan-kawan polemikus muslim. Dia membayangkan kalau firman Allah itu keluar dari Allah, maka itu seperti sesuatu yang copot, yang jatuh. Sehingga Allah yang firman yang nusul itu mengakibatkan Tuhan menjadi bisu dan cacat. Ini pola pikirnya umat muslim, polemikus muslim, yang tidak pernah diimani orang Kristen. Yang keliru ya Anda sendiri. Firman Allah keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Ini iman Kristen. Jadi jikalau firman Allah itu nusul di suatu tempat, Allah tetap ada di seluruh dunia beserta dengan firman-Nya. Allah tidak pernah bisu seperti kepercayaan, keyakinan, bayangannya orang-orang polemikus muslim. Nih, kita lanjut. Mu'tazilah, dia mengaku bahwa Allah itu tidak punya sifat, menegasikan ajaran Kristen. Kristen mengajarkan Allah itu esa wujudnya, esa substansinya, esa entitasnya, tetapi di Allah yang esa itu ada pluralitas di dalam diri Allah. Allah memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Nah, ajaran adanya oknum-oknum pribadi-pribadi dalam Allah ditolak oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Tidak, Allah tidak punya kejamakan di dalam dirinya. Oleh karena itu, Allah tidak punya sifat-sifat khotim di dalam dirinya. Ini doktrinnya Mu'tazilah. Di dalam doktrin buku-bukunya ulama Mu'tazilah, barang siapa yang mengaku sifat-sifat Allah yang khotim itu sama dengan mengakui pribadi-pribadi di dalam doktrin Tritunggalnya orang Kristen. Jadi Mu'tazilah ini muncul sebagai perlawanan. Kristen mengajarkan Allah itu esa, Allah yang esa memiliki pluralitas di dalam dirinya, Allah memiliki firman Allah di dalam dirinya dan memiliki hayat Allah di dalam dirinya, roh Allah. Sifat doktrin adanya pluralitas di dalam Allah yang esa di dalam Tritunggal bagi orang-orang Kristen
ditolak, dinegasikan menjadi Allah itu esa wujudnya dan tidak punya apa-apa, tidak punya sifat, tidak punya sifat-sifat yang khatim. Mu'tazilah berdalil, berargumentasi, firman Allah itu berbeda dengan Allah. Karena firman Allah bukan Allah, yang bukan Allah pasti makhluk ciptaan. Oleh karena itu, kalamullah itu bukan Allah, maka kalamullah adalah, Al-Quran itu adalah makhluk. Dia baru ada setelah diadakan. Quran bukan khatim. Dan ini semua menjadi doktrin resmi di seluruh kekaisaran Islam selama 350 tahun lebih. Doktrin pertama ini malah, yang diyakini seluruh umat Islam di dunia. Kalau di buku yang kedua sebelah kanan, Al-Milal wa Al-Nihal, karya Asy-Syahrastani, aliran-aliran sesat yang dipandang sesat di dalam Islam, yang pertama kali adalah mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ini ada 12 segmennya, bergantung pemimpinnya. Wasiliyah ini alirannya Wasil bin Atha. Uzailiyah ini alirannya pengikut Uzail, dan seterusnya. Jadi kita lihat, saya tidak akan kupas detail, hanya sambil lalu memberikan sedikit informasi lah. Tidak detail amat karena ini bukan kuliah, tapi ya nggak sedikit-sedikit amat, supaya kalian juga jangan bodoh begitu nih. Ini, di dalam aliran Mu'tazilah, kategori yang pertama, pengikutnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha inilah ulama muslim yang berdebat dengan pendeta-pendeta di Syria, lawan debatnya Yohanes Damaskus. Hasil perdebatan teologis antara Islam, Wasil bin Atha dengan Yohanes Damaskus, menghasilkan pemikiran-pemikiran teologi Islam ala Wasil bin Atha. Yang saya garis bawahi dikatakan begini. Menurut Wasil bin Atha, tidak mungkin ada dua Tuhan yang kekal. Tidak mungkin ada dua Tuhan yang khatim, yang tidak berawal, dan asali, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Khatim tidak berawal, asali, tidak berawal, tidak berakhir. Kekal hakiki. Kata Wasil bin Atha, siapa yang mengakui adanya sifat khatim pada zat Allah, maka ia mengakui adanya dua Allah. Zat Allah kekal, sifat-sifat kekal. Berarti ada dua Tuhan di sini. Pendapat ini ditetuskannya setelah Wasil bin Atha mempelajari buku-buku filsafat, dan dalam studinya terhadap pendapat-pendapat para filosof, ia berkesimpulan bahwa sifat-sifat oknum-oknum di dalam Allah itu tidak ada. Seperti keadaan Allah, maha mengetahui, maha kuasa, dan kemudian itu semua tidak ada. Hasil pemikirannya Wasil bin Atha ini muncul sebagai reaksi hasil konklusi dari diskusi dan perdebatannya dengan Yohanes dari Damaskus. Kalau Allah kekal, sifat Allah kekal, sifat bukan Allah, maka ada dua yang kekal. Sifat dan Allah. Mustahil kalau ada dua yang kekal. Karena bagi Wasil bin Atha, pendirinya Mu'tazilah, Allah itu tauhid, tidak ada yang kekal selain Allah. Jadi di luar Allah itu pasti makhluk. Tidak mungkin ada makhluk yang kekal. Ini pandangannya Wasil bin Atha. Ini yang saya bilang dalam bahasa Jawa ini, ora becus keselak becus, maksudnya belum mampu tapi sudah ingin diakui lah, ingin tampil dan diakui orang. Jadi belum mumpuni tapi sudah ingin maju ke depan publik untuk mencari pengakuan. Ora becus keselak becus. Pertama, pemikirannya Wasil bin Atha itu dipengaruhi oleh filsafat yang baru dia pelajari. Jadi orang muslim ini baru kenal filsafat itu belakangan. Jadi dia terlambat belajar. Oleh karena dia belajar filsafat tidak runtut, lompat-lompat, menimbulkan pemikiran yang tidak runtut juga. Seperti saya kemarin hari pada waktu saya ngomong tentang kebenaran filsafat, saya menyindir dari hasil suatu diskusi saya pada waktu saya masih mahasiswa. Saya mendengar seorang mahasiswa ngomong, ngapain kita memperdebatkan kebenaran?
tidak ada kebenaran. Karena segala sesuatu kebenaran itu adalah relatif. Kemudian saya tanya, kalau tidak ada kebenaran, masing-masing bisa memberikan ukuran kebenarannya sendiri-sendiri, relatif. Maka yang saya tanyakan, pernyataanmu ini benar apa tidak? Kalau menggunakan asumsimu awal tadi, bahkan apa yang barusan kamu ucapkan ini, itu pun tidak benar. Jadi kamu ngomong, apapun tidak ngomong, sama saja, nggak ada bedanya. Bagi saya kebenaran itu ada. Oleh karena itu kita perlu menguji dan mencarinya. Saya atau kamu yang benar. Karena saya meyakini kebenaran itu ada, diperlukan pengujian, dan kita berusaha mencari yang mana yang benar. Andai kata kita belum bisa menemukan, bukan berarti kebenaran itu tidak ada. Kalau tidak ada kebenaran, pertanyaannya, argumentasimu, pendapatmu ini benar apa tidak? Ini tidak benar juga. Nah kalau pendapatmu ini tidak benar, ya ngapain kamu ngomong? Ini yang saya bilang, orang kalau belum belajar filsafat, tapi lompat-lompat, cara berpikirnya itu tidak runtut. Jadi, Wasil bin Atta menurut pandangan saya, dia tidak bisa membedakan filsafat fisika, filsafat hal-hal yang bersifat material natural, dengan filsafat metafisika. Sehingga di dalam dalil-dalil yang dia kemukakan, yang dia bangun setelah dia belajar filsafat untuk melawan kekristenan, menimbulkan blunder pada dirinya sendiri, yaitu ajaran bahwa Allah pernah tidak punya firman. Nah begitu Wasil bin Atta, karena dia menggunakan asumsi filsafat demi melawan kekristenan, dan dia mengajarkan Allah pernah tidak punya firman, firman Allah adalah ciptaan, Al-Quran adalah ciptaan. Ini blunder di dalam Islam, karena kalau kita baca tulisannya Yohanes dari Damaskus itu menertawakan dan mengejek-ngejek teologinya Islam. Ya, Tuhannya Islam, Tuhan yang pernah bisu, diketawain. Anda kalau baca bukunya, tulisannya Yohanes dari Damaskus, diketawain, ditertawain. Umat Islam, agama dari Arab ini, percaya Allah pernah bisu, diketawa-ketawain. Nah kalau sampai Allah pernah tidak punya firman, gimana cara menciptakannya? Diketawa-ketawain. Kenapa? Masalah Allah itu tidak punya firman apa tidak, itu masalah yang sudah lama. Masalah di abad keempat. Masalah Bidat Arius di abad keempat di dalam dunia kekristenan. Nah Islam muncul di abad ke-7 ke-8, mengajarkan bidat Kristen yang ditolak seluruh gereja di abad keempat. Terlambat 400 tahun kamu. Nah, blunder ajarannya Mu'tazilah itu menimbulkan kritik di dalam internal Islam gara-gara ajaran Islam menjadi bahan cemoohan di semua wilayah-wilayah Kristen. Tuhannya pernah bisu, Tuhannya pernah tidak punya firman. Akhirnya muncullah penentangan Mu'tazilah di dalam diri Islam. Yang awalnya berdialog, berdebat dengan Kristen, sekarang ditambah Mu'tazilah ribut sesama Islam. Bukan lagi hanya dengan Kristen, tapi dia dapat lawan di dalam internal Islam sendiri. Ini Abu Huzail yang alirannya disebut Huzailiyah, ini salah satu tokoh Mu'tazilah yang lain. Dia mengatakan ini, menurut Abu Huzail, kalau mengakui sifat-sifat Allah itu sama saja mengakui oknum-oknum ketuhanan dalam ajaran Nasrani, mengakui pribadi-pribadi ilahi di dalam Tritunggal. Atau sekurangnya dikatakan sifat itu adalah hal, ada sesuatu yang dapat dikatakan ada atau tidak ada. Ketiga, menurut Abu Huzail, ada sebagian kalam Allah yang tidak mempunyai tempat seperti kun. Ada sebagian kalam Allah yang tidak mempunyai tempat seperti kun. Ini bahasa yang agak sulit ya bagi orang-orang Kristen, saya terjemahkan yang lebih gampang ya. Pada bagian ketiga pandangannya Huzail, kalamullah, kalam Allah itu, dia tidak bisa mencipta. Dia tidak memiliki kemampuan mencipta apapun. Quran, kalamullah, tidak mempunyai tempat seperti kun. Al-Quran tidak memiliki kemampuan to create something. Dia tidak bisa mencipta apapun. Dan sebagian kalam Allah yang mempunyai tempat seperti amar nahi, perintah dan sebagainya, menurutnya perintah menciptakan bukan amar taklifi, pembebanan. Di dalam poin ketiga itu yang dimaksud oleh Huzail itu dalam bahasa yang saya sederhanakan. Huzail berpendapat Al-Quran kalamullah tidak bisa mencipta apapun.
dia tidak punya tempat seperti kun. Kalau firman Allah kun fayakun, jadi maka jadi, firman Allah Quran tidak bisa mencipta apapun. Karena dia tidak bisa mencipta apapun, maka bagi pandangannya Huzail, Quran tidak bisa buat mujizat, Quran tidak bisa menciptakan apapun, maka dalam pandangannya Abu Huzail, tokoh Mu'tazilah, Quran adalah makhluk. Mu'tazilah, doktrinnya Al-Quran itu bukan khotim, dia adalah makhluk ciptaan. Dia tidak bisa mencipta seperti Allah menciptakan alam semesta, kun fayakun. Quran tidak bisa menciptakan apapun, Quran tidak bisa membuat mujizat apapun. Oleh karena itu, Quran bukan Allah. Yang bukan Allah adalah ciptaan. Ini pandangannya Mu'tazilah. Saya hanya mengeluarkan dua pandangan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang lainnya sih ya 11-12 lah. Saling melengkapi ya, tapi intinya sama aja. Yang bukan Allah pasti ciptaan. Quran bukan Allah, Quran tidak bisa mencipta, maka Quran pasti makhluk. Ini pandangannya Mu'tazilah. Dan apa yang ditulis oleh kutipan-kutipan tadi di Thariq al-Khulafa dan Al-Milal wa Al-Nihal tulisannya Asy-Syarastani, sebagian saya sudah tulis di sini di dalam buku saya yang Dialog Tritunggal. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli seri buku-buku tulisan saya, mau tahu pengaruh doktrin Kristen dan ajaran-ajaran bidat Kristen yang mempengaruhi Islam, Anda bisa baca di dalam khusus untuk tentang sifat-sifat Allah ada di dalam Dialog Tritunggal ini. Nih, daftar isi dalam buku yang saya tulis. Saya tunjukkan pendeta-pendeta di Irak, di Syria, Kristen, yang berdebat dengan ulama-ulama Muslim, kaum Mu'tazilah. Perdebatan mereka, tulisan mereka saya data. Termasuk penolakan-penolakan pihak ulama-ulama Islam awal. Siapa yang menjadi lawannya Amar al-Basri, siapa yang berdebat dengan Abu Raita, Al-Tikrit, siapa yang berdialog dengan Katolikos Timotius al-Awal, semua saya tuliskan. Bagaimana perkembangan Mu'tazilah awal, bagaimana penentangannya Mu'tazilah dan segala macamnya. Bagaimana teologi-teologi Kristen memberikan pengaruh warna ke dalam ajaran teologi Islam Mu'tazilah, termasuk reaksi internal Islam dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang melawan Mu'tazilah, itu pun tidak jauh dari bayang-bayang ajaran teologi Kristen. Yang semua ini saya jabarkan berdasarkan tulisan-tulisan pengakuan Imam Asy'ari sendiri, bahwa Imam Asy'ari mengakui bahwa Mu'tazilah dipengaruhi oleh kekristenan. Tapi menariknya, ajaran-ajaran ilmu kalam dipandang oleh ulama-ulama kemudian juga dipengaruhi adalah ajaran Kristen. Dan semua pandangan-pandangan para ulama-ulama Islam yang mengatakan Mu'tazilah dipengaruhi Kristen, termasuk ilmu kalam dipengaruhi Kristen, semua saya tampilkan di dalam buku saya. Jadi kalau ada yang ingin tertarik belajar lebih dalam, lebih detail, silahkan beli Dialog Tritunggal di Timur Tengah yang saya tulis tadi. Ini daftar isinya nih. Pada zaman periode kedua, di abad 11 ke 12, bapak-bapak gereja di Timur Tengah itu yang hidup siapa saja. Elias dari Nasibi, dia berdebat dengan siapa? Semua data perdebatan antara pendeta-pendeta di Timur Tengah abad 7 sampai abad 14 per periode saya tampilkan, pro kontranya dengan lawan-lawan debatnya saya tunjukkan semua di sini. Berikut dengan pengakuan-pengakuan ulama-ulama Muslim sendiri bahwa aliran Kristen apapun yang saya tulis dalam buku saya, aliran Islam apapun yang saya tulis di dalam buku saya, semua dipengaruhi oleh doktrin-doktrin kekristenan. Contohnya ini. Basil bin Atok, pendiri Mu'tazilah, adalah lawan debatnya Yohanes dari Damaskus. Abu Lubabah Husain, ini ulama khalaf, ulama yang sekarang, menerangkan bahwa kitab-kitab kaum Mu'tazilah itu penuh dengan informasi diskusi-diskusi. Buku-buku Mu'tazilah, buku-buku ulama Mu'tazilah itu penuh dengan perdebatan-perdebatan
dengan pihak Kristen. Ajarannya Mu'tazilah itu dikenal dengan usul al-kamsah, 5 sila, 5 ajaran. Mu'tazilah menekankan bahwa Allah itu esa. Di luar Allah bukan cipta, bukan tidak ada yang kekal. Di luar Allah pasti makhluk. Karena dia menekankan keesaan Allah, dia menolak bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Dia menolak Allah itu punya oknum-oknum seperti ajaran Tritunggal, menolak. Tidak ada pluralitas di dalam diri Allah. Sila kedua, usul al-khamsah, pokok ajaran kedua, menekankan keadilan Tuhan. Yang ketiga tentang janji dan sanksi. Kelima ini tentang posisi di antara dua tempat. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Ini 5 pokok doktrin yang dipegang kaum Mu'tazilah. Ini. Jadi yang saya dapat lihat dalam teologi Islam, Mu'tazilah itu terlambat belajar filsafat. Orang Kristen itu hidup di tengah-tengah dunia filsafat, sekalipun tidak menjadikan filsafat sebagai jalan hidup, tetapi sebagai modus untuk berpikir, keterampilan berpikir yang logis dan benar itu dipakai. Tapi tidak menjadikan filsafat sebagai gaya hidup dan iman, tidak. Nah, orang-orang Muslim itu terlambat. Kekristenan, salah satu yuridiksi kekristenan itu di Alexandria. Alexandria itu Athena keduanya di Timur Tengah di zaman dulu. Pertama di Athena, kedua sumber tempat Helenisme yang terbesar di dunia kuno itu di Alexandria, Mesir. Nah, Mu'tazilah baru belajar setelah dia keluar dari Timur Tengah, begitu masuk ke Syria, baru itu dia kaget-kaget di saat berdiskusi dengan orang-orang Kristen, baru belajar filsafat. Kamu terlambat. Karena kamu terlambat belajar, informasi dan kronologis otakmu sistematikanya tidak berjalan dengan runtut. Di dalam iman Kristen, firman Allah bisa dibedakan dengan Bapa. Allah dan firman Allah dapat dibedakan. Tetapi firman di dalam iman Kristen itu ada di dalam Allah. Sekalipun dapat dibedakan, firman Allah yang satu di dalam Allah tidak mungkin dipisahkan. Yohanes 1 ayat 1 dapat diterjemahkan, and the word is in God. Dan firman adalah Allah itu dapat diterjemahkan, dan firman ada di dalam Allah. Kalau kita melihat bahasa aslinya, kai hologos and the word, and prostonteon, and the word is with God or is in God. Di dalam Yohanes pasal 8:42, firman itu keluar dan datang dari Allah. Artinya, Allah dan firman itu tidak mungkin terpisahkan, yaitu satu. Karena firman itu satu substansi berada di dalam entitas Allah yang esa, maka dengan tegas Yohanes pasal 1 ayat 1, dan firman itu adalah Allah. Jadi tidak ada dua Allah, karena firman itu satu di dalam Allah yang esa, bukan di luar Allah. Karena firman itu ada di dalam Allah, dia satu substansi, satu esensi, sehingga dengan tegas Alkitab mengatakan dan firman itu adalah Allah. Oleh karena itu, atas dasar ayat-ayat Alkitab dan tradisi rasuli, konsili para uskup di Alexandria tahun 318 menolak ajaran Allah pernah tidak punya firman. Yang mana keputusan konsili lokal ini tidak diterima oleh Arius, mengakibatkan pertikaian meluas sampai akhirnya dipanggil oleh Kaisar Konstantin mengumpulkan seluruh uskup sedunia untuk membahas ajaran Arius. Jadi yang menjadi masalah, saya seringkali melihat orang-orang Muslim di Facebook ataupun di mana-mana mengkampanyekan bahwa bukan hanya di Facebook ya, di buku-buku kecil-kecil, buku-buku polemik, mereka menyanjung-nyanjung Arius bahwa tokoh bidat yang mengajarkan Allah pernah tidak punya firman, itulah kekristenan tauhid yang sejati. Tauhid dari mana? Tuhan yang pernah cacat, Tuhan yang pernah bisu dibilang tauhid. Nah ini kan
ada tingkat kebodohan yang parah sekali di dalam kelompok polemikus Muslim. Bidat Mu'tazilah di dalam Islam dianggap tauhid. Jadi kalau mengatakan Arius di dalam zaman sekarang itu sama dengan saksi Yehova yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan, sejajar dengan Unitarian dan Oneness. Kalau saya mengajarkan Oneness, saksi Yehova dan Unitarian itu tauhid, itu sama dengan, berarti kamu sepakat dong dengan Mu'tazilah. Karena ajaran Mu'tazilah di dalam Islam itu sama persis dengan Arius di dalam kekristenan. Ayo, posisi teologismu di mana? Kamu percaya dengan ajaran saksi Yehova bahwa firman Allah itu adalah ciptaan? Kamu setuju dengan saksi Yehova apa enggak? Kalau kamu setuju dengan saksi Yehova dan mengatakan saksi Yehova adalah tauhid, berarti sama dengan mengatakan Mu'tazilah itu betul bahwa firman Allah adalah ciptaan, setuju bahwa Al-Quran adalah makhluk. Quran itu makhluk, dia bukan pencipta, dia tidak kekal. Kamu setuju dong dengan pendapatnya Mu'tazilah dong? Karena Mu'tazilah itu sama dengan Arius. Saksi Yehova Unitarian sama dengan Arius. Oneness sama. Jadi yang saya dapat sampaikan untuk pengantar tentang Konsili Nikea siang malam hari ini, bahwa teologi Islam yang berkembang di dalam tubuh Islam, dinamika teologi di dalam Islam, semua di bawah pengaruh teologi kekristenan. Semua ada di dalam bayang-bayang teologi kekristenan. Dan seperti apa bayang-bayangnya itu akan lebih jelas di pertemuan yang akan datang. Ya, cukup sampai di sini saja tentang pengantar tentang sebab-sebab diadakannya Konsili Nikea. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Gracia. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab seperti biasa, jangan lupa BPJS-nya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Tentunya pada channel Pak Gracia Pelo, Inyo Manis, dan channel-channel yang ikut merilis sesi malam hari ini, diantaranya ada Jakom Channel, Keluarga Iman Rasuli Official, L2GLG, Squad Orang Indonesia, Yusuf Andrew, Utagalung Channel. Nah, berikut di layar saudara-saudari masing-masing sudah saya tampilkan untuk mendukung pelayanan Pak Gracia Pelo di channel Inyo Manis. Bisa di-scan barcode-nya langsung bergabung dengan channel Inyo Manis. Dan slide selanjutnya, bagi teman-teman yang membutuhkan buku apologetika yang tadi ditunjukkan Pak Gracia Pelo, penulisnya Pak Gracia Pelo sendiri, atau mungkin kaos-kaos kaligrafi dan aksesoris-aksesoris yang dibikin handmade oleh beliau, bisa di www.tokopedia.com/Inyo Manis. Nah, teman-teman bisa memesannya di sana dan juga sekalian untuk mendukung pelayanan Pak Gracia. Selanjutnya berikut adalah kegiatan kami di Keluarga Iman Rasuli dari Senin sampai Minggu. Nah, itu sudah ada jam-jamnya, teman-teman bisa screenshot agar tidak ketinggalan pengajaran-pengajaran dan aktivitas kami di Keluarga Iman Rasuli. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan kami, setelah dibuka triwulan keempat dari pengajaran Pak Deki Nadas, jadi segera bergabung dengan kami. Topik dari materinya sudah tertera di layar. Permasalahan cara bergabung dengan kami nanti akan saya sampaikan seperti ini ya. Cara bergabung dengan kami bisa melalui Telegram di t.me/Keluarga Iman Rasuli, atau melalui website kita www.imanrasuli.com. Masing-masing sudah ada barcode-nya di sebelah kiri bawah, itu bergabung dengan Telegram bersama kami, di sebelah kanan bawah ini bergabung melalui website bersama kami. Jadi teman-teman ada tinggal bergabung, ada permasalahan tentang semua pengajaran bisa sampaikan kami di Zoom Sersan, yang bisa scan barcode yang di atas. Baik, sekarang kita masuk ke sebentar, ini ada program baru dari kami setiap hari, baca Alkitab 5 pasal bersama dengan Evangelis Yusuf Andrew, jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi ditunggu kehadiran teman-teman dari Senin sampai Sabtu ya, Minggu libur.
Oke, dan selanjutnya ini ada aplikasi baru dari kami, namanya Satu Link, solusi zaman now. Satu Link ini di dalamnya sudah terdapat media-media sosial yang kita butuhkan untuk terhubung bersama dengan kami, keluarga Iman Rasuli dan teman-teman lainnya. Jadi bergabung di sini, semuanya sudah tersedia, baik pengajaran dan link-link yang dibutuhkan. Terima kasih, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bang Scott. Silakan Bang Scott. Baik, terima kasih moderator. Cuma satu pertanyaan Pak, ini ada satu pertanyaan dari Batakman. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana dengan sejarah Konsili Vatikan yang menganatema Martin Luther? Mungkin ini ada hubungannya dengan masalah tadi Pak Graziapello. Mungkin ada hubungannya dengan yang Bapak singgung tadi mengenai pertikaian di dalam ajaran agama Pak. Silakan Pak. Kalau mengenai Konsili Vatikan tentang Martin Luther, saya belum bahas dan saya belum tahu pasti. Yang jelas yang saya sampaikan berdasarkan topik malam hari ini, konsili ekumene pertama di dunia tidak pernah berdarah-darah. Sanksi terakhir hanya di anatema, ajarannya dinyatakan sesat, terkutuk. Terkutuklah yang mengajarkan Allah pada tidak punya firman. Terkutuklah firman Allah baru ada setelah diajarkan oleh Allah. Begitu anatema penolakan ajaran ini sudah keluar keputusannya, seluruh umat kita di seluruh dunia waktu itu tidak ada yang mau bertegur sapa dan berjual beli dengan kelompok bidat. Itu aja yang saya sampaikan. Ini contoh yang diberikan oleh bapak-bapak gereja melawan bidat manapun yang ditolak. Bidatnya dipanggil, disuruh menjelaskan ajaranmu seperti apa, baru diadili didebat sama uskup-uskup yang lain. Kalau dia tidak bisa mempertahankan dirinya, salah, tetap ngotot, anatema. Tapi kalau dia menarik ucapannya, dia bertobat, diterima. Dan cara menerima ajaran sesat itu pun ada rule-nya. Kanon-kanon konsili-konsili Nikia itu mengatur, konsili-konsili kuno itu mengatur, kalau ada pengajar sesat kembali bertobat mengikuti iman rasuli bahwa Allah itu satu dengan firman-Nya, firman Allah tidak ada di dalam Allah tidak pernah terpisah dengan firman-Nya, kembali ke ajaran ini, itu ada tahapan-tahapannya. Jadi, kira-kira begitu kalau mengenai Martin Luther, di luar topik materi malam hari ini, dan waktu saya akan jawab ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Gracia. Cuma itu saja pertanyaan yang masuk, saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Scott. Sebelum kita tutup acara ini, ada yang mau ditambahkan Pak Gracia? Nggak ada sih, saya cuma ingin mengatakan bahwa ajaran bidat Kristen yang pertama ditolak seluruh gereja sedunia, ini menjadi doktrin resmi Islam di seluruh kekaisaran Islam ratusan tahun pertama Islam. Ini fakta. Apa yang bidat di dalam dunia kekristenan itu menjadi ajaran resmi seluruh dunia Islam selama 3-4 abad pertama Islam. Ini aja yang ingin saya sampaikan. Yang jelas, munculnya teologi-teologi Islam, entah di dalam Islam ini bidat atau tidak bidat, semua itu selalu berada di bawah bayang-bayang teologi Kristen. Substansi dari buku yang saya tulis, kalau Anda bisa menangkap apa yang saya tulis, barang siapa umat muslim yang menolak Tritunggal, itu seperti menepuk air di atas dulang, terpercik muka sendiri. Barang siapa yang menyerang umat muslim yang menyerang Tritunggal, itu seperti kamu menepuk air di dulang, terpercik mukamu sendiri. Seperti apa ya, silakan baca buku yang saya tulis, itu aja. Yang jelas, dalil-dalilnya Mu'tazilah itu masuk akal. Quran tidak memiliki kualitas mencipta. Quran tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa membuat ciptaan, tidak bisa membuat mujizat apapun. Atas dasar Abu Zail bahwa Quran tidak memiliki kemampuan kun, maka dia mengatakan Quran itu, kitab suci itu hanyalah ciptaan, tidak punya sifat khotim. Kira-kira begitu. Nanti minggu depan saya akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gracia. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang Scott.
Kita tutup sesi malam hari ini. Kami undang Pastor Valerino untuk menutupnya dalam doa. Silakan, Pastor.